Baik, selanjutnya yang soal nomor 2, diskusikan tentang perbedaan antara bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP dan bahasa pemrograman prosedural, serta jelaskan manfaat dan kekurangan masing-masing pendekatan. Yang pertama, bahasa pemrograman berorientasi objek dan bahasa pemrograman prosedural adalah dua paradigma pemrograman yang berbeda dalam cara mengorganisasi dan mengelola mengelola kode. Jadi berikut adalah perbedaan antara keduanya beserta manfaat dan kekurangan masing-masing pendekatan. Nah, yang pertama, bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek unit dasar dalam membangun program. Jadi objek ini representasi dari entitas nyata atau konsep abstrak dan memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang berhubungan dengan contohnya beberapa bahasa pemrograman yang mendukung OOP adalah Java, Python, C++, dan Ruby. Nah, selanjutnya manfaat OOP. Yang pertama ada modularitas. Jadi OOP memungkinkan pemisahan kode ke dalam objek-objek terpisah, sehingga memudahkan dalam memahami, mengelola, dan memperbaiki kode. Jadi hal ini juga memungkinkan penggunaan kembali kode atau kode reusability. Selanjutnya ada pengkapsulan atau encapsulation. Jadi OOP memungkinkan atribut atau metode objek dibungkus bersama satu unit tunggal, sehingga akses yang didefinisikan dapat berinteraksi dengan objek tersebut. Nah, selanjutnya ada pewarisan atau inheritance. OOP ini mendukung pewarisan, di mana objek dapat mewarisi atribut dan metode dari objek lain. Jadi hal ini memungkinkan pengorganisasian kode secara hierarkis, serta mempermudah pengelolaan dan perubahan kode. Nah, yang terakhir polimorfisme atau polymorphism. Jadi OOP ini mendukung polimorfisme yang memungkinkan objek untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Jadi dengan metode yang sama, hal ini membuat kode lebih fleksibel dan dinamis. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan OOP. Yang pertama, kompleksitas. Jadi implementasi OOP bisa lebih kompleks dibandingkan pendekatan prosedural, terutama untuk proyek-proyek kecil dan sederhana. Selanjutnya, overhead. Penggunaan OOP bisa menyebabkan overhead atau performa karena tambahan fitur seperti pewarisan dan polimorfisme. Yang selanjutnya ini kurang cocok untuk masalah sederhana. Pendekatan OOP ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang besar dan kompleks. Jadi sehingga masalah yang sederhana menggunakan OOP bisa terasa berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu bahasa pemrograman prosedural. Eh, jadi paradigma prosedural itu berfokus pada prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Program prosedural terdiri dari serangkaian fungsi atau prosedur yang dijalankan satu persatu. Di sini ada beberapa contoh bahasa pemrograman seperti C, Fortran, dan Pascal adalah contoh dari bahasa pemrograman prosedural.
Nah, di sini manfaat prosedural. Yang pertama, kesederhanaan. Jadi pendekatan prosedural itu lebih cenderung sederhana dan mudah dipahami. Nah, terutama untuk proyek-proyek kecil dan sederhana. Yang selanjutnya, performa. Karena sederhana, program prosedural cenderung memiliki overhead performa yang lebih rendah daripada OOP. Selanjutnya, kecepatan eksekusi. Karena tidak ada tambahan fitur OOP seperti pewarisan dan polimorfisme, program prosedural dapat memiliki eksekusi yang lebih cepat. Nah, ini kekurangan prosedural. Satu, yang pertama itu kurang modular. Program prosedural cenderung kurang modular dan susah diatur ketika proyek semakin besar dan kompleks. Nah, yang selanjutnya kode reusability yang terbatas. Nah, jadi dia ini tidak seperti OOP ya, yang mendukung pewarisan dan polimorfisme. Jadi program prosedural ini kurang dalam hal kode reusability. Yang selanjutnya keterbatasan pengkapsulan. Jadi proses penyembunyian data atau data hiding yang kuat seperti dalam OOP tidak dapat dicapai dalam prosedural.